pembelajaran pada hari ini ya. Ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Nah, di sini siapa yang mau memimpin doa? Ketua. Oke, ayo Naradin, bisa dipimpin doa. Baik Ibu, baik teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau mengajak kalian menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini anak-anak semua udah pada hafal kan ya? Oke, baik. Jadi Ibu minta kalian semua buat berdiri dan juga menyanyikan dari Sabang sampai Merauke secara bersama-sama. Dari Sabang sampai satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sampai nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, baik. Kalian bisa duduk kembali ya. Nah, di sini Ibu mau tanya, kira-kira siapa yang tahu kita hari ini mau belajar tentang apa? Nyanyi Ibu. Iya, betul. Kita akan belajar tentang keberagaman budaya. Nah, jadi topik pada materi kita hari ini yaitu Nah, jadi anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang keberagaman budaya, suku dan juga agama. Tapi Ibu lihat kan kok kalian kurang semangat hari ini? Ayo kita tepuk semangat dulu. Pada bisa tepuk semangat kan? Bisa. Bisa, bisa nggak bisa? Yuk tepuk semangat. 1, 2, 3. Semangat. Hari ini kalian bisa fokus dan semangat belajar. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu minta kalian semua untuk mengeluarkan buku catatan kalian. Dan nanti kalian catat informasi penting yang Ibu sampaikan. Sudah dikeluarkan semua bukunya? Ayo, belum sudah dikeluarkan. Punya Bu.
ajarkan ke kalian. Dan hari ini kita akan belajar materi baru terkait keberagaman budaya, suku, dan agama. Nah, pada materi yang kita bahas pada pembelajaran hari ini itu memiliki beberapa tujuan anak-anak. Nah, yang pertama tujuannya itu nanti ibu akan memberikan video interaktif agar kalian itu dapat memahami keberagaman budaya, suku, dan juga agama yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, ibu akan memberikan kegiatan untuk kalian yaitu merancang sebuah poster agar kalian itu bisa menerapkan informasi yang ibu berikan, pemahaman kalian ke dalam sebuah topik keberagaman budaya dan agama yang dikaitkan dengan konteks nyata. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan mempresentasikan hasil diskusi dan juga hasil karya, nanti kalian bisa menganalisis informasi tentang bagaimana pengaruh keberagaman budaya terhadap interaksi sosial masyarakat. Anak-anak, di sini di Indonesia itu ada yang namanya konstitusi atau Hukum. iya, pintar, hukum. Hukum yang mengatur di Indonesia itu ada apa? Hukum. Iya, pintar, ada undang-undang. Nah, undang-undang keberagaman terkait suku, budaya, dan juga agama di Indonesia itu diatur dalam undang-undang, terutama pada pasal 28C ayat 1 dan juga 28E ayat 1. Nah, jadi ini anak-anak, pasal 28C ayat 1 itu berbunyi bahwa kalian semua itu berhak memiliki seni dan budaya. Itu inti untuk materi kita hari ini. Nah, yang 28E ayat 1 itu berbunyi bahwa kita itu berhak bebas untuk memeluk agama. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kan ibu udah minta kalian buat keluarin buku catatan ya? Nah, di sini ibu sebelum ke arah menghargai keberagaman yang ada, ibu mau kasih tahu beberapa keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu dilihat dari pakaian adatnya. Di sini ibu memberikan beberapa contoh pakaian adat yang ada di Indonesia, dan nanti kalian bisa pilih 5 yang mungkin kalian suka dan ditulis di buku catatan kalian. Tapi sebelumnya ibu tanya nih, kalian dari beberapa suara yang ibu paparkan di depan, kira-kira ada yang pernah lihat belum pakaian adat? Kebaya sudah. Papua. Apa namanya? Merdeka. Udah pernah lihat? Vivi punya di rumahku. Pernah buat. Vivi itu sama pacarku. Vivi nyanyi Papua. Dulunya penduduk Papua. Iya. Pernah tinggal di situ itu. Oke, coba ditulis. Udah ditulis belum? Sudah ibu. Oke, udah semua? Belum. Cukup 5 saja ya. Dipilih mau pilih pakaian adat. Oke, lanjut. Di sini selain pakaian adat, di sini juga ada rumah adat. Nah, rumah adat ini juga beragam setiap daerah itu. Oke, selanjutnya ada selain dari pakaian adat, lalu ada apa lagi tadi? Rumah adat. Nah, keberagaman suku dan budaya itu juga bisa dilihat dari kesenian. Jadi setiap daerah itu memiliki kesenian yang berbeda-beda, nilai dari tariannya dan juga di alat musiknya. Tadi kan kita di awal sudah berbicara bahwa kita akan belajar tentang keberagaman budaya, suku, dan juga agama. Nah, di sini ibu juga akan menjelaskan terkait keberagaman agama yang ada di Indonesia. Kalian tahu tidak apa saja agama yang ada di Indonesia? Ada 6. Apa aja? Coba sebutin. Islam, Katolik, Protestan, Oh iya, pintar banget. Jadi di sini agama itu ada 6. Jadi ini 3 dulu ya guys, kita bahas. Setiap agama itu memiliki aturan juga dan juga panutan masing-masing. Nah, keyakinannya itu masing-masing setiap agama. Nah, di sini Islam, kalian kitabnya apa?
tempat ibadahnya apa? Boleh. Hari besarnya? Idul betul. Sambil ditulis ya nak. Jadi biar kalian punya catatan. Lalu kalau Katolik itu kitabnya Alkitab, tempat ibadahnya di gereja. Hari besarnya itu kenaikan Yesus dan juga hari Natal kan? Tahu kan hari Natal? Tahu? Pentakosta. Apa? Ya itu hari besarnya Protestan. Ini anak-anak Kristen itu dibagi dua, Kristen Katolik dan juga Kristen Protestan. Nah di sini tempat ibadahnya pun berbeda, walaupun ada istilah bedanya tapi tetap saja berbeda. Nah itu bisa dilihat dari mungkin bentuknya. Nah selain itu tadi Naasha juga sudah menyebutkan ada agama Buddha, Hindu dan juga Konghucu. Kalau Buddha itu kitabnya apa? Tadi kalian udah nulis semuanya. Ibu mau di sini punya video yang harus kalian dengarkan, harus kalian simak dengan baik-baik agar kalian memahami arti dari menghargai setiap perbedaan yang ada. Nah, yuk kita pahami. Jadi ibu minta semuanya bisa fokus ke depan dulu ya. Nanti kalau mau bicara lanjut di rumah. Yuk kita fokus dulu. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Setelah melihat dan menyimak video yang ibu berikan, pastinya kalian mendapatkan informasi-informasi yang berharga dari arti sebuah keberagaman, ya betul? Di sini ibu minta kalian membentuk kelompok. Cukup dengan kalian memutar bangku kalian, jadi kelompoknya cukup berhadapan dengan teman di belakangnya, beranggotakan 8 kelompok, 8 anggota. Nah di sini kan sudah ada 4. Nah ini nanti ke belakang, bajunya ke belakang. Terus yang ini bisa sama ini, lalu yang ini jadi dan Mas Ali bisa gabung ya kelompok yang ini. Mas Andika juga bisa gabung ke kelompok ini. Nah sudah, yuk bisa dibentuk kelompoknya mulai dari sekarang. Nah di sini ibu minta kalian mendiskusikan terkait video yang ibu tampilkan tadi. Apa ada sih informasi yang kalian dapatkan? Coba kalian catat bareng-bareng. Merayakan berteman. Yang dicatat tadi poin-poin seperti itu. Sama desa. Ini juga udah tulis. Boleh diskusi tapi jangan rame ya. Ya ibu. Ini gimana? Sudah. Ada yang kebingungan. Tadi kalian paham saya. Sudah diskusi semua? Udah? Nah, selanjutnya ibu ada LKPD yang harus kalian kerjakan setiap kelompok. Nah, nanti ibu minta perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil topik permasalahan. Jadi di sini ibu menyediakan 4 topik permasalahan yang berbeda dan setiap kelompok nanti mendiskusikan terkait topik yang didapat. Paham? Ibu di sini punya 4 topik permasalahan. Jadi setelah ibu hitung 1, 2, 3 nanti kalian cepet-cepetan ngambil yang mana ya. Tapi jangan bilang 1, 2, 3. Di sini dulu dibacain dulu kalian dapat apa. Ayo dari Naasha dapat apa? Topik apa? Jadi permasalahan 6 topiknya menghargai budaya daerah. Ya ini ya. Ya boleh.
isi LKPD tersebut kalian mendapatkan 3 lembar seperti ini. Udah 3 lembar? Udah. Sini Ibu menjelaskan terkait bagaimana mengerjakan LKPD. Nah, di sini kalian bisa mengisi nama anggota kelompok kalian di sini. Lalu kalian perlu membaca petunjuk kegiatan. Jadi petunjuk pengerjaan kalian harus membacanya. Nah, setelah itu nanti kalian menjawab soal dari permasalahan yang ada. Di sini ada dari Ibu menyediakan permasalahan dan kalian bisa menganalisis dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan di sini. Kalian sudah paham? Sudah. Lalu petunjuknya untuk apa, Bu? Nah, di sini pada petunjuk kegiatan kan ada presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Lalu itu buat poster sesuai hasil yang poin kelima, buat poster sesuai hasil diskusi kelompok. Nah, jadi kalian nanti buat poster setelah kalian diskusi, kalian buat poster dan posternya ditulis di sini. Nah, kemarin Ibu sudah minta kalian untuk membawa peralatan itu kan, membuat poster kan? Oke, pintar. Oke, bisa? Iya, gak apa. Nanti bisa dikreasikan aja ya, sesuai dengan kreativitas kalian. Tapi caranya sebelum membuat poster kalian perlu mengerjakan itu. Iya, Ibu. Bisa dilalui semuanya? Bisa. Oke, bisa mulai dikerjakan ya. Tadi udah diskusi? Sudah, belum ada? Kita lagi bersama dulu ya. Ada yang perlu kan slogan anu apa sih sing merata baju apa ini gambar ini apa dengan tiket rumah sekarang kan culture kan aja. Ibu mau menunjuk salah satu dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi dan juga hasil karya kalian. Nah, di sini Ibu pilih kelompok 1 karena di sini ada hampir semua dari tadi. Yuk, langsung ke kelompok 1 bisa presentasi semuanya dong. Iya. Anak-anak kelompok 1 sedang presentasi, akan melaksanakan presentasi. Oleh karena itu, Ibu mohon kalian bisa menghadap ke depan untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Nanti Ibu minta setiap kelompok memberikan pertanyaan dan juga memberikan tanggapan. Maka
Untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan. Ini dulu. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 mau menunjukkan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 1 anggotanya ada aku, Radit, terus Nasya, Caca, Maisla, Asya, Firdaus, Vicky, sama Vicky. Vicky lagi ke toilet. Oke. Jadi kita dapat Goblok. jadi kelompok kita dapat topik menghargai budaya daerah. Dan masalahnya saat acara sekolah Siti memakai pakaian adat dari daerahnya. Namun Rina dan teman-temannya malah mengejek, bajunya jelek banget. Tuh, nah, untuk soal yang pertama, apa yang sebenarnya terjadi pada cerita tersebut? Nah, di cerita tersebut yang terjadi, Rina mengejek Siti karena memakai pakaian adat daerahnya. Nomor 2, menurutmu kenapa Rina dan teman-temannya mengejek Siti? Karena Siti memakai pakaian yang bukan dari daerahnya Rina dan teman-teman yang lain. Nomor 3, apa akibat dari Apa namanya teman kalian? kasih W, kasih O, kasih W. Jadi ibu minta kalian per kelompok memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Kenapa harus Siti yang ganti baju? Kenapa memakai karena Siti kan pendatang. Karena cukup untuk kelompok 1 bisa kembali ke duduknya. Terima kasih kelompok 1. Nah, ibu minta semua sampai ini dikumpulkan ke ibu sama aja ya. Ibu minta tolong ke kalian buat mengisi lembar referensi. Apa saja tadi kegiatan pembelajaran apa yang kalian terima dan bagaimana kalian merasakan kegiatan pembelajaran ini. Dan ibu minta setiap orang mengerjakannya sendiri sesuai dengan dirinya sendiri tanpa melihat kenyataannya. Nih. Sudah semua? Kita ke depan ya, biar ibu bisa langsung mengajarnya. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengisi refleksi. Dari refleksi kali ini nanti ibu bisa mengetahui sejauh mana kalian paham terkait materi keberagaman budaya suku dan juga agama. Nah, sebelum kalian pulang, kalian perlu mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur apakah sejauh mana kalian paham tentang materi yang diajarkan tadi. Oke, di sini ibu memberikan soal, jadi soalnya akan terpampang di sini. Nanti kalian cukup membaca dari situ dan juga menjawab di lembar jawab. Nah, kita nomor ke bawah ya 10. Ya, Bu. Nah, anak-anak di sini ada soal dan juga ada jawaban. Jawabannya berupa ayat ganda, tetapi kalian di sini cukup menuliskan keterangan jadi ini misalkan nomor 1. Berarti kalian jawab A, B, C. Satu budaya saja atau banyak suku. Nah, itu keterangannya aja tidak apa-apa. Nah, semua. Estafet ke depan ya, lembar jawabnya tadi. Dikumpulkannya ke yang depan. Jadi ada jawab. Udah semua kan? Teman kalian dulu. Sabar, jangan teliti.
ya. Ya Ibu. Dikerjakan sendiri. Sudah selesai. Yang sudah selesai. Berdiskusi dan juga membuat kelompok, lalu juga mengisi presentasi, lalu yang terakhir itu kalian telah mengerjakan soal Evaluasi. Nah, yang terakhir di sini ibu mau memberikan penguatan. Tadi kita belajar tentang apa ya? Keberagaman Dari keberagaman itu menumbuhkan sikap apa? toleransi. Jadi anak-anak, toleransi itu adalah kunci perdamaian di antara semua keberagaman yang ada. Kalau itu keberagaman suku, budaya, dan juga agama. Begitu. Nah, karena kalian sudah paham, dan tadi kan kalian sudah mencatat, nanti kalau misalkan kalian bingung mau cari catatan, kalian bisa buka-buka lagi buku catatan kalian. Nah, kalian bisa menambahkan juga bagaimana cara kita bersikap menghadapi perbedaan yang ada di sekolah maupun di rumah. Nanti dilengkapi di rumah ya, anak-anak. Kalian jangan lupa belajar juga di rumah biar lebih paham lagi terkait keberagaman. Oke? Oke, anak-anak, sekian Ibu cukupkan kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf jika hari ini Ibu mungkin ada salah kata dan juga salah perbuatan. Ibu minta maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu minta kalian semua berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang mau memimpin doa? Oke, nanti apa? Baik teman-teman, untuk mengakhiri belajar pelajaran hari ini kita berdoa lagi. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke anak-anak, Ibu harap nanti disampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.